Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ulta Rastriana SEMM, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 dengan kode kelas 634A07 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Anggaran Unit Kebutuhan Bahan Mentah dalam Produksi Jas Alma Mater dan Kemeja di Home Industry Kuntailor, Sunter. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yulisma dengan NIM 63240573. Perkenalkan, nama saya Sun Rumondang dengan NIM 63240759. Saya Sandra Dwi Rapianti dengan nomor NIM 63240654. Perkenalkan, nama saya Naisha Zadista dengan NIM 63240906. Saya Eufemia Nunu dengan NIM 63241149. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perencanaan anggaran bahan mentah berperan penting dalam mendukung kelancaran produksi pada home industri konveksi. Anggaran digunakan untuk mengatur kebutuhan bahan mentah secara tepat agar tidak terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan pemborosan biaya dan menurunkan efisiensi produksi. Home Industry Kuntailor memproduksi jas Alma Mater dan kemeja berdasarkan pesanan sehingga memerlukan perencanaan kebutuhan bahan mentah yang akurat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Lanjut ke 1.2 Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penyusunan anggaran unit kebutuhan bahan mentah pada produksi jas Alma Mater dan kemeja di Home Industry Kuntailor pada periode April 2026. Yang kedua, bagaimana perhitungan total biaya unit kebutuhan bahan mentah yang diperlukan untuk memenuhi target produksi pada periode April 2026. Yang ketiga, bagaimana pengaruh efisiensi penggunaan bahan utama terhadap total biaya unit kebutuhan bahan mentah produksi di Home Industry Kuntailor periode April 2026. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis kebutuhan unit bahan mentah dalam produksi jas Alma Mater dan kemeja pada Home Industry Kuntailor periode April 2026. Yang kedua, untuk menghitung anggaran biaya unit kebutuhan bahan mentah berdasarkan jumlah produksi yang direncanakan. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya perencanaan anggaran unit kebutuhan bahan mentah dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi. Pembahasan 1.4 Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan penganggaran unit kebutuhan bahan mentah dalam kegiatan produksi pada industri konveksi. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bagi pembaca, sebagai referensi dalam memahami penerapan anggaran unit kebutuhan bahan mentah pada home industry, khususnya di bidang konveksi. 1.5 Ruang lingkup yang pertama itu perencanaan anggaran unit kebutuhan bahan mentah pada produksi Alma Mater dan kemeja di Home Industry Kuntailor pada periode April 2026. Yang kedua itu analisis penggunaan bahan mentah. Nah, yang ketiga perhitungan anggaran kebutuhan bahan mentah. 2.1 Studi kasus. Home Industry Kuntailor merupakan usaha konveksi yang berkolaborasi di Sunter, Jakarta Utara. Usaha ini bergerak dalam produksi pakaian formal, khususnya jas Alma Mater dan kemeja. Dalam proses produksinya, Kuntailor menggunakan sistem job order atau produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Untuk memenuhi target produksi, perusahaan membutuhkan perencanaan bahan mentah yang tepat agar proses produksi berjalan lancar dan biaya dapat dikendalikan dengan baik. Dalam proses produksi jas Alma Mater dan kemeja, Kuntailor membutuhkan beberapa bahan baku utama yaitu kain, puring, benang, dan kancing. Kebutuhan bahan baku setiap produk berbeda sesuai dengan desain dan spesifik produk.
Bisa kita lihat tabel di samping, yaitu tabel 2.1, kebutuhan bahan mentah per unit produksi container periode April 2026, dan tabel 2.2, harga bahan mentah container periode April 2026. Selanjutnya, 2.2 analisis anggaran unit kebutuhan bahan baku. Berdasarkan data pada studi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap kebutuhan anggaran bahan mentah pada produk gas, alma mater, dan kemeja di home industry container. Lalu pada bagian 2.2.1, perhitungan unit kebutuhan bahan mentah. Perhitungan kebutuhan bahan mentah dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan yang diperlukan dalam proses produksi jas alma mater dan kemeja sesuai dengan target produksi yang telah ditentukan. Lalu perhitungannya yaitu anggaran kebutuhan bahan mentah sama dengan produksi dikali sur. Lalu pada tabelnya, perhitungan total kebutuhan bahan mentah container pada periode April 2026 terdapat kain dengan total 650, puring dengan total 400, kancing dengan total 250, benang dengan total 1150. Hasil perhitungan dalam periode produksi 1 bulan pada bulan April 2026 tersebut menunjukkan total kebutuhan bahan mentah yang harus disediakan untuk memenuhi target produksi. Lalu selanjutnya di bagian 2.2.2, perhitungan biaya unit kebutuhan bahan mentah. Perhitungan anggaran bahan mentah dilakukan untuk mengetahui total biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan bahan mentah sesuai dengan target produksi yang telah ditentukan. Lalu perhitungannya yaitu anggaran biaya bahan mentah sama dengan total kebutuhan bahan dikali dengan harga satuan. Lalu pada tabel perhitungan anggaran bahan mentah container pada periode April 2026, kain dengan jumlah sebesar 32.500, puring dengan jumlah 12 juta, kancing dengan jumlah 1.250.000, benang dengan jumlah 1.150.000. Lalu jika dijumlahkan kain, puring, kancing, benang memiliki jumlah sebesar 46.900.000. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing bahan mentah dalam proses produksi periode April 2026. 2.3 Analisis biaya unit kebutuhan bahan mentah. Berdasarkan hasil perhitungan anggaran bahan mentah, diketahui bahwa kain merupakan bahan dengan biaya terbesar yaitu sebesar 32.500 atau sekitar 63,3% dari total anggaran bahan mentah. Selanjutnya, puring memiliki biaya sebesar 12 juta atau sekitar 25,59% dari total anggaran. Sementara itu, benang dan kancing memiliki kontribusi biaya yang lebih kecil dibandingkan bahan utama. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kain dan puring sangat memengaruhi besarnya biaya produksi. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan bahan utama perlu dilakukan secara efektif agar biaya produksi dapat lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan bahan mentah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian 2.4, yaitu analisis efisiensi unit kebutuhan bahan mentah. Berdasarkan hasil analisa dari kelompok kami, untuk biaya kain utama dan puring menyumbang lebih besar dari 90% total anggaran bahan mentah. Kedua bahan tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya produksi. Lalu untuk efisiensi perlu difokuskan pada penggunaan kain dan puring. Di sini ada beberapa upaya efisiensi. Yang pertama, mengoptimalkan pola pemotongan kain. Yang kedua, mengurangi sisa bahan. Yang ketiga, memilih pemasok dengan harga lebih kompetitif. Selanjutnya, 2.5, ini merupakan hasil keseluruhan analisis dari target produksi dan juga total kebutuhan bahan mentah serta total anggaran bahan mentah yang dikeluarkan. Yang pertama ada target produksi. Jadi jumlah yang dibutuhkan yakni 150 unit jas, 100 unit kemeja. Untuk total kebutuhan bahan mentah, yang pertama ada kain 650 meter, puring 400 meter, kancing 250 buah, dan benang 1.150 roll. Namun untuk total anggaran bahan mentah sebesar 46.900. Kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran bahan mentah memiliki
memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Hal ini berlaku pada industri konveksi yang menggunakan sistem produksi berdasarkan pesanan atau job order. Lalu yang kedua ada hasil perhitungan kebutuhan bahan mentah. Untuk kebutuhan kain sebanyak 650 meter. Yang kedua ada kain puring sebanyak 400 meter. Yang ketiga itu kancing sebanyak 250 buah. Benang sebanyak 1150 roll. Lalu kebutuhan tersebut digunakan selama periode produksi April 2026. Nah, yang ketiga itu hasil perhitungan anggaran bahan mentah. Yang ketiga, hasil perhitungan anggaran. Nah, yang pertama itu ada total yang dibutuhkan home industry Tyler selama periode April 2026 sebanyak 46.900.000. Lalu biaya terbesar berasal dari penggunaan kain utama dan kain puring sebagai bahan utama dalam proses produksi. Pengaruh efisien bahan mentah. Yang pertama itu, efisien penggunaan bahan mentah sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya produksi. Diperlukan perencanaan dan penggunaan bahan mentah yang tepat agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan bahan selama proses produksi berlangsung. Saran bagi home industry Tyler, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan anggaran bahan mentah secara rinci dan struktur. Yang kedua, tujuannya agar kebutuhan bahan produksi dapat diperkirakan dengan lebih tepat dan mengurangi resiko pemborosan bahan mentah. Nah, yang kedua itu ada bagi bagian produksi. Yang pertama itu, bagian produksi diharapkan dapat meningkatkan efisien penggunaan bahan mentah. Ada fokus utama pada bahan seperti kain dan kain puring. Yang ketiga itu dapat dilakukan melalui mengoptimalkan pada pemotongan bahan, pengurangan sisa bahan atau waste. Yang ketiga itu bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan rinci. Yang kedua, contoh data biaya tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Yang ketiga, tujuannya agar hasil analisis anggaran produksi lebih akurat dan mendalam. Sekian dari apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.